sukses? Karena dia pintar di awal, pintar di akhir. Kenapa ada orang berhasil? Dia nggak lihat awalnya, bagi dia bukan awalnya. Prosesnya dia ikutin. Satu persatu dia persisten. Dalam suka, dalam duka, dalam tekanan, dalam kesulitan tetap setia. Dalam segala tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam segala kesulitan tetap bersuka cita melayani. Dalam kondisi gak ada tetap sungguh-sungguh memberi terbaik sama Tuhan. Dalam segala goncangan tetap terbukti dan teruji. Akhirnya ketemu omeganya di sini Bapak Ibu. Haleluya. Kalau kau hanya pinter di alfa Bapak Ibu, itu hanya di depan manusia. Tapi di depan Tuhan gak tertarik ini. Karena perjalanan sesungguhnya di sini Bapak Ibu. Tuhan lihat, Tuhan pasti akan izinkan berbagai macam ujian demi ujian. Karena kenapa? Tanpa ujian gak ketahuan levelmu. Tuhan akan izinkan. Dalam keuangan, dalam godaan, dalam kesulitan, dalam pelayanan. Kalau pelayanannya baik-baik, gak kelihatan aslinya. Akhir suatu hal ya, sana ya. Lebih baik daripada apa? Ternyata bagi Tuhan itu bukan awalnya kamu mulainya cinta Tuhan, bukan. Tapi bagaimana nanti kamu mengakhirinya bersama dia. Maka dia declare, halo SBC3, aku Alpha dan Omega. Kamu jangan pintar di awal, ayo sini sama-sama aku. Jalan sampai di akhir, supaya di Omega tetap ada aku sebagai Allahmu. Jangan kau pintar mengawalinya, kau kacau di tengah jalan Bapak Ibu. Hari ini baik-baik, berapa banyak dari kita gagal di tengah jalan. Gak jelas lagi. Awalnya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Nyanyi aja air mata. Wah semua sungguh-sungguh. Melayani siang dan malam. Bang Toyib kalah sama dia Bapak Ibu. Ya, semua air mata, air liur keluar semuanya. Itu hanya di Alpha. Dilewat setahun. Mana kau gak ibadah? Sibuk Pak. Loh sorenya kemana? Waduh aku ada ketemu orang Pak. Loh ini gimana kok gak pernah doa? Waduh aku gak cepat waktunya Pak. Selalu banyak alasan di sini. Tak kasih tahu Bapak Ibu, kerugian terbesar itu bukan dari Tuhan atau orang lain sekitarmu. Tapi kebiasaanmu tadi dikatakan. Kadang ya kita semua bisa salah dalam perjalanan Omega kita. Makanya Tuhan suruh orang-orang negur kita. Koreksi yang kudus, koreksi yang suci, koreksi yang keras. Itu penting bagi kita semuanya. Loh bagaimana kita bisa sampai Omega tanpa ada koreksi? Loh Pak kenapa di Alkitab Tuhan kok gak marah-marah? Siapa bilang? Kepada orang yang berdosa Tuhan langsung sembuhkan. Kepada orang sakit Tuhan sembuhkan. Tapi kepada murid-murid yang gak ada Tuhan hajar. Kamu mau masih ikut aku enggak? Keras ngomongnya. Kalau kamu dengerin gak usah ikut aku. Kenceng ngomongnya. Kenapa? Murid. Kepada muridnya Tuhan keras sekali. Kenapa? Karena murid-muridnya akan dipakai Tuhan bersama-sama dia ketemu di Omega. Orang yang mengalami mujizat gak perlu ketemu di Omega. Murid harus ketemu di Omega. Karena itu hari ini kalau kau dididik dengan keras, saya kasih tahu, itu anugerah.